Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri, berupa tingginya kadar gula, glukosa, darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik, dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin, yang diproduksi oleh pankreas, yaitu organ yang terletak di belakang lambung. Pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Berikut ini kadar gula darah normal pada tubuh. Sebelum makan, sekitar 70/130 mg, desiliter, ml, del, 2 jam setelah makan, kurang dari 140 mg, desiliter. Setelah tidak makan, puasa, selama kurang lebih 8 jam, kurang dari 100 mg, desiliter. Menjelang tidur, 100/140 mg, desiliter. Melansir Healthline, gula darah tinggi dapat merusak organ dan jaringan di seluruh tubuh. Penyakit ini dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu, diabetes tipe 1, di mana sistem daya tahan tubuh menyerang dan menghancurkan sel beta di pankreas yang memproduksi insulin. Diabetes tipe 2, di mana sel beta di pankreas tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup, atau sel-sel tubuh tidak menunjukkan respons terhadap insulin yang diproduksi. Diabetes gestasional, yakni diabetes yang terjadi saat kehamilan. Diabetes tipe lain, yang dapat timbul akibat kelainan hormon, imunologi, infeksi, atau genetik lainnya. Faktor risiko diabetes tipe 1, antara lain, faktor riwayat keluarga atau keturunan, yaitu ketika seseorang akan lebih memiliki risiko terkena diabetes tipe 1, jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama, karena berhubungan dengan gen tertentu. Faktor geografi, orang yang tinggal di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa, seperti di Finlandia dan Sardinia, berisiko terkena diabetes tipe 1. Hal ini disebabkan karena kurangnya vitamin D yang bisa didapatkan dari sinar matahari, sehingga akhirnya memicu penyakit autoimun. Faktor usia, penyakit ini paling banyak terdeteksi pada anak-anak usia 4-7 tahun, kemudian pada anak-anak usia 10-14 tahun. Faktor pemicu lainnya, seperti mengonsumsi susu sapi pada usia terlalu dini, air yang mengandung natrium nitrat, sereal dan gluten sebelum usia 4 bulan atau setelah 7 bulan, memiliki ibu dengan riwayat preeklampsia, serta menderita penyakit kuning saat lahir. Faktor risiko diabetes tipe 2, antara lain, berat badan berlebih atau obesitas, distribusi lemak perut yang tinggi, gaya hidup tidak aktif dan jarang beraktivitas atau berolahraga, riwayat penyakit diabetes tipe 2 dalam keluarga, ras kulit hitam, Hispanik, Native American, dan Asia Amerika, memiliki angka pengidap lebih tinggi dibandingkan dengan ras kulit putih. Usia di atas 45 tahun, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum usia 45 tahun. Kondisi prediabetes, yaitu ketika kadar gula darah lebih tinggi dari normal, tapi tidak cukup tinggi untuk diklasifikasikan sebagai diabetes. Riwayat diabetes saat hamil, wanita dengan sindrom ovarium polikistik, yang ditandai dengan menstruasi tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebihan, dan obesitas. Beberapa gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2, antara lain, sering merasa haus. Frekuensi buang air kecil meningkat, terutama pada malam hari. Rasa lapar yang terus-menerus. Berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Lemas dan merasa lelah. Pandangan yang kabur. Luka yang lama sembuh. Sering mengalami infeksi pada kulit, saluran kemih, gusi, atau vagina. Dalam penanganan diabetes, para ahli kesehatan menggunakan istilah 5 pilar, yang mencakup edukasi. Edukasi yang dilakukan mencakup pemberian informasi mengenai perubahan gaya hidup yang dapat dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar penderita diabetes merasa termotivasi serta mendapatkan informasi mengenai perilaku hidup sehat. Informasi tersebut mencakup pemantauan gula darah mandiri, tanda dan gejala dari komplikasi yang dapat timbul, serta cara mengatasinya. Pengaturan pola makan, terapi ini dapat disesuaikan untuk setiap penderita diabetes, sesuai kebutuhan masing-masing. Namun, hal-hal yang perlu ditekankan adalah pentingnya keteraturan dalam pola makan, termasuk jadwal makan, jenis makanan, serta jumlahnya. Bila penderita diabetes berkonsultasi dengan dokter, juga dapat dilakukan perhitungan berat badan ideal,
asupan kalori yang disarankan setiap harinya, serta proporsi dari lemak, protein, dan karbohidrat yang dapat dikonsumsi. Olahraga, penderita diabetes disarankan berolahraga secara teratur, setidaknya 3-4 kali seminggu selama minimal 30 menit. Selain menjaga kesehatan, olahraga juga dapat membantu menurunkan berat badan, dan memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga memperbaiki kendali glukosa darah. Jenis-jenis olahraga yang disarankan adalah aktivitas aerobik, seperti berjalan kaki, bersepeda, berlari, maupun berenang. Obat-obatan, pemberian obat-obatan pada penderita diabetes, dapat mencakup obat minum, oral, atau suntik. Untuk diabetes tipe 1, pengobatan dapat berupa insulin yang diberikan melalui suntikan. Komplikasi yang terkait dengan diabetes meliputi penyakit jantung, atau serangan jantung, stroke, sakit saraf nefropati, atau penyakit ginjal, akibat diabetes, retinopati dan kehilangan penglihatan, gangguan pendengaran, kerusakan kaki seperti infeksi, dan luka yang tidak kunjung sembuh, kondisi kulit seperti infeksi bakteri dan jamur, depresi demensia pada ibu hamil, diabetes yang tidak terkontrol, dapat menyebabkan masalah yang memengaruhi keselamatan sendiri maupun sang bayi. Memiliki diabetes, membuat Anda perlu memperhatikan asupan makanan sehari-hari. Sembarangan makan justru bisa memperparah penyakit diabetes. Memilih makanan yang baik untuk kestabilan gula darah menjadi kunci utama, agar penderita diabetes bisa hidup sehat. Lantas, apa saja makanan yang aman dan sehat untuk penderita diabetes? Berikut ini adalah daftar makanan penurun gula darah yang juga memiliki indeks glikemik rendah untuk penderita diabetes. 1. Jagung. Jagung memiliki nilai glikemik rendah sehingga bisa dijadikan makanan pokok, pengganti nasi yang baik untuk penderita diabetes. Mengutip laman Harvard Medical School, nilai IG dari 100 gram jagung adalah 46, sementara beban glikemiknya bernilai 14. Sebagai perbandingan, beban glikemik dari 150 gram nasi putih adalah 29. Semakin rendah beban glikemik suatu makanan, semakin baik untuk orang yang menderita kencing manis. Selain itu, makanan untuk diabetes ini juga mengandung serat dan pati, jenis karbohidrat kompleks, yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna oleh tubuh. Hal ini membuat kadar gula darah tidak begitu cepat naik setelah makan. Proses pencernaannya yang lebih lama pun membuat perut kenyang lebih lama. Keinginan ngemil makanan yang tidak sehat jadi bisa dicegah. Sebuah studi pada jurnal Food Science and Human Wellness, baru-baru ini menemukan bahwa rutin makan jagung yang kaya akan pati setiap hari, dapat membantu diabetes mengendalikan gula darahnya lebih baik. 2. Ubi jalar. Selain mengenyangkan, ubi jalar menjadi makanan yang memberi manfaat baik, untuk mengendalikan gula darah penderita diabetes. Ubi jalar merupakan makanan yang memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada kentang. Nilai glikemik satu porsi ubi jalar rebus adalah 44, sementara kentang rebus adalah 80. Kandungan serat, vitamin A, vitamin C, dan kalium dalam makanan ini juga baik untuk penyakit diabetes. Anda bisa menikmati ubi jalar dengan berbagai cara, mulai dari direbus, dipanggang, atau ditumbuk. 3. Gandum utuh, whole grain alias biji-bijian utuh merupakan salah satu makanan paling sehat untuk diabetes. Nah, salah satu varian whole grain yang banyak difavoritkan dalam diet diabetes adalah gandum utuh, whole wheat. Gandum utuh termasuk makanan dengan nilai glikemik rendah, yang juga tinggi serat. Dua kombinasi menguntungkan ini dapat membantu memperlambat penyerapan glukosa dalam darah. Selain itu, gandum utuh juga mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk melengkapi kebutuhan nutrisi penderita diabetes. Selain gandum utuh, beberapa jenis biji-bijian utuh yang baik untuk diabetes antara lain, beras merah, quinoa, barley, jelai, beras hitam, buckwheat, gandum kuda atau soba. 4. Sayuran berdaun hijau. Beberapa sayuran berpati mengandung tinggi karbohidrat, dengan indeks glikemik yang juga tinggi. Namun, tidak semua sayuran mengandung pati. Ada pula sayuran non-pati yang memiliki karbohidrat dan indeks glikemik yang rendah. Sayuran hijau contohnya. Sayuran hijau mengandung antioksidan lutein dan zeaxanthin yang melimpah. Kedua antioksidan tersebut dapat membantu melindungi mata dari degenerasi makula dan katarak. Kedua kondisi ini merupakan gangguan penglihatan akibat komplikasi diabetes yang paling umum dialami. Berikut beberapa jenis sayuran hijau yang direkomendasikan sebagai makanan untuk diabetes, yaitu brokoli, bayam, sawi, bok choy, kubis. Anda bisa mengonsumsi berbagai sayuran hijau tersebut bentuk lalapan, campuran salad,
sup, tumisan, dan lain sebagainya. Baik untuk penderita diabetes maupun orang yang sehat, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan penurun gula darah ini sebanyak 250 gram sayur per hari. Jumlahnya setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak. 5. Kacang-kacangan. Kacang merupakan pilihan makanan atau camilan untuk penderita diabetes yang aman dikonsumsi. Pasalnya, kacang kaya serat dan protein. Kacang juga mengandung karbohidrat kompleks, dan termasuk makanan yang memiliki indeks glikemik rendah. Oleh karena itu, kacang lebih lama diubah menjadi glukosa, sehingga tidak menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis. Tak berhenti di situ, makanan penurun gula darah ini juga diperkaya oleh magnesium yang turut berperan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Beberapa pilihan kacang yang menjadi makanan sehat untuk diabetes, antara lain, kacang almond, kacang kenari, kacang mete, kacang pistachio, kacang tanah, kacang merah. Namun Anda perlu berhati-hati dalam mengonsumsi kacang-kacangan ini. Pasalnya, kacang tinggi kalori, sehingga tidak boleh dikonsumsi berlebihan, karena bisa menaikkan berat badan. Sementara berat badan yang berlebih merupakan salah satu penyebab dari diabetes. Dari banyak jenis kacang yang sudah disebutkan di atas, kacang kedelai juga masuk dalam jajaran makanan yang baik untuk penderita diabetes. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yang Cheol Kim dari University of Massachusetts Amherst. Mengonsumsi makanan yang sehat untuk penderita diabetes ini, terbukti mampu menurunkan kolesterol, kadar gula darah, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin adalah kondisi yang menggambarkan seberapa sensitif sel-sel tubuh dalam merespon insulin. Ketika sensitivitasnya tinggi, sel tubuh mampu menggunakan gula darah secara lebih efektif, sehingga mengurangi kadarnya di dalam darah. Selain itu, kacang kedelai juga merupakan makanan yang kaya akan protein dan serat lengkap dengan indeks glikemik yang rendah. 6. Biji chia. Biji chia atau chia seed merupakan makanan yang baik untuk penderita diabetes. Makanan ini sangat tinggi serat tapi rendah karbohidrat dan kalori. Sekitar 28 gram biji chia mengandung 11 gram serat. Kandungan serat dalam biji chia efektif untuk mengurangi rasa lapar dan membuat Anda kenyang lebih lama. Di samping itu, makanan untuk diabetes ini juga dapat membantu menurunkan gula darah dengan memperlambat proses penyerapan nutrisi di dalam usus. Anda bisa mengonsumsi biji chia secara langsung atau dicampurkan ke dalam masakan, seperti salad, sereal, atau bahkan nasi. Anda juga bisa menambahkan biji chia pada yogurt, smoothies, maupun puding. 7. Ikan. Tak hanya nikmat, ikan ternyata juga jadi salah satu makanan kaya khasiat untuk diabetes. Terlebih jenis ikan yang mengandung lemak sehat, seperti lemak tak jenuh tunggal maupun lemak tak jenuh ganda. American Diabetes Association menjelaskan bahwa diet tinggi lemak sehat dapat membantu mengendalikan gula darah sekaligus menekan kadar lipid, lemak darah, pada orang dengan diabetes. Ikan yang dapat membantu menurunkan gula darah adalah ikan yang kaya akan asam lemak omega 3, seperti ikan salmon, ikan trout, ikan yang hidup di air tawar, ikan tuna, ikan kembung, ikan halibut, di Indonesia disebut ikan sebelah. Pastikan Anda mengolah makanan ini dengan baik. Ketimbang menggorengnya dalam banyak minyak, lebih baik Anda mengolah ikan dengan cara dipanggang, dipepes, atau dijadikan sup. Untuk menjaga kesehatan, penderita diabetes dianjurkan untuk mengonsumsi makanan ini sebanyak 2 kali seminggu. 8. Yogurt probiotik. Probiotik adalah bakteri yang baik yang membantu meningkatkan kesehatan pencernaan dan kesehatan Anda secara menyeluruh. Makanan probiotik yang baik untuk diabetes contohnya adalah yogurt. Tak hanya membantu menurunkan gula darah, yogurt juga dapat membantu meningkatkan kepekaan sel-sel tubuh terhadap insulin. Penelitian pada jurnal Nutrition menemukan bahwa makanan yang mengandung probiotik juga dapat membantu tubuh meningkatkan kadar kolesterol baik pada penderita diabetes tipe 2. Peningkatan kadar kolesterol baik dari makanan ini baik untuk jantung sehingga dapat menurunkan risiko diabetes untuk terkena penyakit jantung di kemudian hari. Untuk penderita diabetes, pilihlah varian yogurt plain, tawar. Mie shirataki. Mie shirataki termasuk makanan sehat untuk diabetes. Mie ini terbuat dari glucomanan, yaitu sejenis serat yang berasal dari akar tanaman konjak sehingga dikenal juga dengan sebutan mie konjak, konyaku. Umumnya mie tinggi dengan karbohidrat tepung, tapi mie shirataki tidak. Sekitar 97% shirataki mengandung air. Meski begitu, makanan yang satu ini tetap tinggi serat, sehingga baik untuk diabetes.
Serat glucomanan dalam makanan ini berpotensi sebagai penurun kadar gula darah dan meminimalisir risiko terjadinya resistensi insulin bagi penderita diabetes. Penelitian pada jurnal Diabetes Care juga menemukan bahwa orang dengan diabetes tipe 2 yang mengonsumsi serat glucomanan selama 3 minggu mengalami penurunan fruktosamin yang signifikan. Fruktosamin adalah penanda atau indikator gula darah selama 2-3 minggu terakhir. Manfaat serat yang melimpah inilah yang menjadikan mie shirataki sebagai makanan pengganti nasi putih atau beras untuk penderita diabetes. Minuman untuk diabetes yang aman dikonsumsi, selain makanan, American Diabetes Association merekomendasikan penderita diabetes mellitus untuk memilih minuman yang mengandung kalori rendah atau bahkan tidak ada kalori sama sekali. Hal ini guna mencegah lonjakan gula darah meningkat drastis setelah mengonsumsinya. Apa saja minuman yang aman dikonsumsi untuk penderita diabetes? Air putih, kadar gula darah yang meningkat tinggi justru bisa menyebabkan dehidrasi. Itu sebabnya, diabetesi sebaiknya perlu mengonsumsi air putih sebanyak 8-10 hari setiap hari untuk memenuhi kebutuhan cairan di tubuh. Jus buah juga diperbolehkan untuk penderita diabetes, tapi pastikan Anda memperhitungkan jus yang akan Anda minum dengan keseluruhan konsumsi makanan dalam sehari. Pilihlah jus buah murni tanpa pemanis tambahan, baik alami maupun buatan. Anda juga bisa mencoba alternatif jus buah dicampur dengan sayuran yang dianjurkan sebagai makanan untuk diabetes. Campurkan sayuran berdaun hijau, seledri atau mentimun untuk tambahan serat, vitamin dan mineral. Teh jenis apapun boleh diminum oleh mereka yang diabetes asalkan tanpa gula. Hindari membeli minuman teh kemasan karena cenderung memiliki kadar gula yang tinggi. Kopi juga aman untuk para diabetesi bahkan untuk mencegah diabetes mellitus. Namun, kopi yang aman bagi para diabetesi adalah kopi hitam tanpa tambahan lainnya. Menambahkan susu, krim, atau gula ke dalam kopi dapat meningkatkan jumlah kalori secara keseluruhan, dan hal ini akan berdampak pada kadar gula darah. Susu rendah lemak, susu memang mengandung zat-zat mineral yang penting untuk tubuh, tapi susu tetap tersusun atas karbohidrat yang memengaruhi kadar gula dalam darah. Untuk para diabetesi, pilihlah susu tanpa pemanis, susu rendah lemak, atau susu skim. Meskipun Anda boleh minum susu, Anda juga perlu membatasinya hanya 1-2 gelas sehari. Aturan konsumsi makanan untuk penderita diabetes. Prinsip yang harus lebih ditekankan dalam diet diabetes adalah keseimbangan dan variasi gizinya. Pastikan setiap menu makanan untuk penderita diabetes setiap hari mengandung nutrisi seimbang seperti serat, protein, karbohidrat, dan berbagai mineral serta vitamin lainnya. Pastikan pula makanan yang Anda makan sesuai dengan kebutuhan kalori Anda. Makan dalam porsi besar sekaligus dapat meningkatkan kadar gula dalam darah secara drastis dan cepat. Itu sebabnya, orang diabetes dianjurkan untuk makan dalam porsi kecil, tapi sering asalkan tidak mengganggu jadwal pengobatan diabetes yang ditentukan dokter. Untuk memudahkan Anda, berikut ini adalah beberapa contoh rancangan menu harian untuk masing-masing jenis diabetes. Menu makanan untuk penderita diabetes 1, sekitar 150 gram nasi merah, telur dadar 1 butir, tumis tauge campur tempe, sayur bening kencur. Menu makanan untuk penderita diabetes 2, sekitar 150 gram nasi merah atau 100 gram mie shirataki, 1 potong pepes ikan, 2 potong tahu, tempe mendoan, 1 mangkuk sayur asam. Menu diet diabetes 3, sekitar 150 gram nasi merah, ayam ungkep bumbu kuning bagian dada, 1 potong, pecel sayuran, perkedel tahu. Menu camilan, penderita diabetes juga tetap diperbolehkan untuk mengonsumsi camilan, asalkan makanan yang dipilih punya indeks glikemik kurang dari 50. Pilihlah camilan untuk penderita diabetes yang kaya serat, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Anda bisa mengonsumsinya secara langsung atau dibuat jus maupun smoothies tanpa gula tambahan. Makanan selingan ini bisa Anda makan di sela-sela jadwal makan besar. Jika Anda masih ragu atau bingung, jangan ragu untuk merencanakan menu diet diabetes setiap hari dengan berkonsultasi ke ahli gizi terpercaya dan dokter. Ahli gizi dapat membantu memperhitungkan berapa kebutuhan kalori Anda per hari serta nutrisi apa saja yang diperlukan dalam menu diet diabetes. Selain menu makanan dan minuman yang sudah dikatakan tadi, Anda juga bisa memakai produk Rumah Bioscaler Energy, supaya badan Anda tidak mudah lelah, dan insya Allah pemakaian produk Rumah Bioscaler Energy dalam jangka waktu lama dapat membantu menyembuhkan penyakit diabetes, biiznillah. Kesembuhan atau yang bisa menyembuhkan seseorang, hanya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa produk dari Rumah Bioscaler ini
hanya media, alat, syariat, perantara, sedangkan yang Maha Penyembuh dan mengabulkan keinginan kita, sakit, sehat, sukses, kaya, miskin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia hanya berkewajiban berusaha, berikhtiar saja. Untuk mengetahui manfaat dari produk Rumah Bioscaler, silakan Anda klik di akhir video ini yaitu doa dan cara terapi produk Rumah Bioscaler Energy dan segudang manfaat kalung magnet 7 cakra scalar energy. Bila dirasa informasi ini bermanfaat, silakan share ke medsos, Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram, Instagram, teman, saudara, tetangga, kerabat, dan saya doakan yang men-share video ini rumah tangganya bahagia, sakinah, mawadah, warohmah, selalu diberi kemudahan dalam segala urusan yang baik, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan diberi usia yang panjang, sambil tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan barokah. Jangan lupa like, subscribe, dan klik juga loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan informasi dari Rumah Bioscaler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.